Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi namati tatimus sholihat hamdan katsiran thayyiban barakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu anna Muhammad Ya, mama ini lagi itu Zoom. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bismillah, rahmanirrahim, mahkumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bersua kembali dalam program kitab Tajwid Musawwar karangan Syekh Dr. Aiman Suwaid yang alhamdulillah bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesempatan dan juga kesempatan kali ini kepada Ustazah Oktaviani kelapangan waktu serta nikmat-nikmat yang lain. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ustazah Oktaviani. Baik Ummahat, saya langsung aja untuk menyapa Ustazah kita. Apa kabar Ustazah Oktaviani? Alhamdulillah, bikhair, sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Ustazah dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ummahat, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ada kulihal. Baik Ummahat, dimanapun Anda berada, langsung saja saya persilakan Ustazah menyampaikan materinya. Barakallahu fikuna kepada Anda semua. Selamat belajar dan langsung aja kita persilakan Ustazah untuk membawa mukadimah menyampaikan materinya. Baik, pada Ustazah. Jazakillah khair Umireni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah binikmati kita melihat segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena inilah maka menjadi sempurna semua amal kebaikan. Salawat dan salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta para keluarganya, ya, pada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap sebenarnya hingga yang akhir. Ya, baiklah Ummahatillah, Subhanahu wa ta'ala, kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, insyaallah. Kabarnya Ummahat gimana malam hari ini? Alhamdulillah, bikhair Ustazah. Iya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ya, karena amin, beri nikmat kelapangan waktu, ya, nikmat sehat, sehingga malam hari ini kita bisa tetap terus berthalabul ilmi. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Ummahat, kita akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini. Anak kemarin itu rasanya ingin mengulang materi tentang ini, tentang bainiyah ya Ummahat.
sepertinya kemarin tuh Ana rasa kurang komplit ya menyampaikannya. Jadi malam hari ini insya Allah Ana ulangi kembali lagi ya. Jadi nanti di sini dari Bainiyah insya Allah ya Ana Ini kemarin. Jadi kalau misalnya halamannya Umat bisa buka halaman 62. Afwan Ustazah, izin bertanya. Iya, Di share itu kitabnya Ana belum punya Ustazah. sebentar ya, saya share screen. Punya Ustazah. Ya. Bisa dilihat ya. Kemarin Nah, Ustazah sudah ada. ya, alhamdulillah. Kemarin itu yang kita jelaskan itu ada rokhwah dan syiddah ya, atau syiddah dan rokhwah. Lalu diantaranya itu ada sifat bainiyah ya. Ini masih berkaitan dengan sifat-sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan ya, sifat yang memiliki lawan, di mana syiddah dan rokhwah yang diantaranya ada bainiyah itu berkaitan dengan mengalirnya suara ya, mengalirnya suara atau tertahannya suara ketika pengucapan huruf ya, ketika pengucapan hurufnya itu ada suara yang tertahan untuk syiddah, ada rokhawah itu ada suara yang mengalir ya. Sedangkan bainiyah di sini yaitu diantaranya itu karena tertahannya suara ya, tertahannya ya suara sehingga hanya sebagian saja suara yang mengalir ya. Umahat masih ingat untuk huruf-hurufnya apa saja yang syiddah? Ya. Masih ingat? Haji dekotin bakat. Haji dekotin bakat ya. Lalu untuk bainiyahnya Lin Umar. Ya, Lin Umar. Nah, sisanya yang tidak terdapat pada syiddah dan bainiyah berarti itu adalah huruf rokhawah. Ya, itu adalah huruf rokhawah. Baik ya. Di sini kita akan coba jelaskan kembali tentang bainiyah ya. Di situ penjelasannya bainiyah yaitu bunyi yang mengalir sebagian ya. Sebagian itu berarti tidak full secara keseluruhan ya, atau tidak sempurna, di mana makhraj huruf bainiyah itu sebagian tertutup ya, makhrajnya itu sebagian tertutup. Jadi dia tidak bisa full secara keseluruhan ya suaranya untuk keluar. Jadi suaranya itu masih sebagian ada yang tertahan. Nanti kita akan lihat lagi ya bagaimana kondisinya, kenapa huruf-huruf bainiyah ini suaranya tertahan. Nah, sekarang kita akan lihat di sini yang pertama adalah yang kita tadi sudah sebutkan, huruf bainiyah itu ada 5 huruf ya pada kata Lin Umar ya, dirangkai dalam rangkaian huruf itu Lin Umar, berarti hurufnya ada 5 ya. Di sini yang akan dijelaskan awalan itu bainiyah pada huruf lam. Nah, di situ bisa terlihat ya bainiyah yang terjadi pada huruf lam. Di sini sekali lagi masih berkaitan dengan aliran suara. Sekali lagi, aliran suara itu berarti bukan aliran nafas ya. Aliran suara itu berbeda dengan aliran nafas. Nah, bainiyah yaitu sifat yang berada di pertengahan ya antara syiddah dan rokhawah, di mana
syiddah itu adalah tertahannya aliran suara itu karena tertutupnya makhraj, ya. Jadi huruf-huruf syiddah itu tadi pada saat kita ucapkan, maka aliran suaranya itu akan tertahan, ya, karena makhrajnya tertutup secara sempurna. Namun pada rokhawah itu adalah kebalikannya, ya, kebalikan dari syiddah untuk huruf rokhawah. Nah, bagaimana dengan bainiyah? Pada bainiyah itu aliran sebagian suara tidak tertutup secara sempurna. Ya, di sini kita lihat pada huruf lam. Nah, keterangannya kita bisa baca. Bunyi yang mengalir hanya sebagian ketika mengucapkan huruf lam. Itu disebabkan karena terhalangnya oleh ujung lidah pada saat bunyi itu keluar, gitu ya. Nah, sifat bainiyah pada huruf lam itu bisa kita lihat makhraj lam yang harus kita pahami. Di mana makhraj lam? Umat, lihat gambar di depan, gambar di situ ya yang tampak depan. Ujung lidah itu bertemu dengan Gusi atas. Gusi atas. Di atas. ujung Gusi lidah pertumbuhan apa nih? Mm-mm. Tumbuhnya Mm-mm. gigi dan itu ya. Apa itu? Bukan di gigi, tapi lebih ke atas lagi ya. Oh, Ya, di gusi. Nah, di gusi ya. Jadi, aliran sebagian suara pada huruf lam itu terhalang oleh ujung lidah. Ya, coba bisa dilihat pada gambar yang tampak depan, itu ada ujung lidah yang menutup, ya, bagian ujungnya menutup ke gusi sehingga yang harusnya suara itu bisa keluar melalui ujung lidah itu tertutup. Terhalang oleh bagian ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas. Ya. Tapi sebagian suara bisa dilihat itu, sebagian suara itu bisa keluar melalui samping lidah kanan dan samping lidah kiri. Ya. Bisa dilihat dari panah itu yang melengkung itu. Nah, masih ada sebagian suara yang keluar melalui tengah kanan dan kiri lidah. Ya. Gimana ini pucuk lah dari bawah, pucuk banjir mana? Kanan dan kiri lidah suaranya. Coba kita ucapkan al kan bisa merasakan bahwa al pada saat pengucapan lam sukun itu ada suara ke depan yang tertahan oleh ujung lidah ya Jadi sebagian suara itu masih bisa mengalir tapi tidak sempurna ya, tidak sempurna. Ya, jadi masih ada suara yang tertahan oleh ujung lidah. Masih ada suara yang tertahan oleh ujung lidah. Ya, sehingga keluarnya suara itu tidak full ya, karena masih ada bagian ujung lidah yang menghalangi. Betul. Jadi beda sama kalau kita mengucapkan huruf misalnya gini. Ash. Coba. Umi lafazkan dulu gimana. Ash. itu sin apa sin Ustazah? Barusan. Shin yang titik 3 Oh, tafashi ya. Ya. Hurufnya rokhawah ya, sifatnya rokhawah. Dia suaranya keluar dengan sempurna ya, Tidak ada bagian di mulut yang menghalangi keluarnya suara ketika melafazkan huruf shin, ya, yang sukun ya. Ash. Ya. Terasa,
bedanya antara pengucapan huruf lam dan shin itu ya pada saat sukun. Jadi bisa lebih difahami di mana letaknya bagian yang menutupi aliran suara, ya, ujung lidah ya, ujung lidah menutupi aliran suara yang akan keluar. Tapi di sini kenapa kenapa para ulama mengkategorikannya dalam bainiyah itu karena tidak tertutup seperti syiddah ya, tapi masih ada sebagian suara yang mengalir kanan kiri, gitu ya. Ya, sehingga suaranya masih ada yang mengalir pada kanan dan kiri lidah. Paham, untuk huruf lam? Insya Allah. Ya Allah, Ustazah. Ya, sekarang kita masuk pada huruf ro. Sebentar. Ro. Nah, Ro. iya. Ro. Nanti Umahat sambil coba coba diucap-ucap gitu ya, supaya kan kita bisanya merasakannya. Lihat dulu untuk huruf ro. Ya. Ro. Nah, bainiyah pada huruf ro sekarang. Nah, sifat bainiyah pada huruf ro. Nah, huruf ro mahrotnya dari mana, Ujung lidah mengarah Ujung lidah dan sedikit lidah pertemukan langit-langit ya Ustazah. Gusi. Langit-langit. gusi Ro. ya. Bagian depan. Ada gusi atas, tapi berbeda dengan huruf lam. Ya, sama ya, tapi berbeda dengan huruf lam. Kita lihat dulu ya di sini ya, di mana letak perbedaannya antara lam dan ro. Di sini bisa kita baca pengertiannya di situ sedikit. Bunyi yang mengalir hanya sebagian ketika mengucapkan huruf ro, karena terhalang oleh sebagian besar ujung lidah pada saat bunyi itu keluar. Ya, jadi bunyinya terhalang oleh sebagian besar ujung lidah. Sama ya, seperti pengucapan huruf lam. Tapi ini keluar sebagian suaranya itu kita akan lihat tempatnya berbeda ya. Kita bisa lihat di situ panahnya juga berbeda. Kalau pada huruf lam tadi panahnya dari samping kanan dan kiri lidah ya. Tapi ini yang kita lihat pada huruf ro justru panahnya pada ujung lidah ya, Di situ bisa Yang tampak. itu ya Ustazah yang ada tanda putih itu ya. Di ujung di atas ya, bagian atas tengah lidah gigi ya. Ada tanda panah putih itu. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, itu tampak depan bentuk mulut ketika mengucapkan huruf ro. Di situ menjelaskan tetap adanya celah di ujung lidah yang menjadi tempat keluarnya sebagian bunyi. Ya, nanti kita coba praktekkan ya di sini ya. Nah, aliran suara kita itu ketika mengucapkan suara ya, pengucapan huruf ro itu terhalang oleh sebagian besar ujung lidah ya. Jadi pada ujung lidah huruf ro itu bertemu dengan gusi ya, ujung lidah yang bertemu dengan gusi. Namun pada ujung lidah itu ada celah kecil ya, ada celah kecil pada ujung lidah, itu tempat mengalirnya sebagian kecil suara. Coba lihat bunyikan dulu ar. Ya. Suara itu mengalir dari ujung celah kecil ya, ujung celah kecil pada ujung lidah ya. Kalau kita tidak beri celah, maka kita akan menutupnya begini. Up, gitu ya. Itu suaranya nggak ngalir ya. Up, gitu ya, nggak ngalir ya. Atau an, gitu ya. Jadi
di sini pada ujung lidah itu ada celah kecil, ada celah yang kecil itu untuk mengalirnya sebagian suara ya, tapi sebagiannya itu bagian kecil ya, tidak full suaranya keluar ya. Ar, 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 ya. Jadi di sini huruf ro, huruf ro itu kita lihat kebalikan dari lam ternyata. Kalau huruf lam tadi yang menghalangi adalah bagian ujung lidah. Nah, kalau huruf ro itu yang mengalir justru dari ujung lidah, ya. Ujung lidah itulah yang membuat celah kecil. Nah, sedangkan pada sisi samping kanan dan kiri itu tertutup lidah. Ya. Ar. Coba. Ummahat coba perhatikan waktu ro itu kanan dan kirinya tertutup rapat nggak lidahnya itu? Ar. Tertutup kan kanan kirinya. Tertutup lidahnya di atas gusi ya Ustaz ya. Nah, tapi masih bisa membunyikan hurufnya, masih membunyikan hurufnya, kan? Karena di situ masih ada aliran suara, ya, berarti ada aliran suara, walaupun dia sedikit. Iya kan? Ya, karena sebagian suara yang besar itu tertutup oleh lidah samping kanan dan kiri ya, Kiri, ya, kiri kanan. Bisa dirasakan ya? Iya. Ya. Kalau lam tadi ujung lidahnya yang menutup aliran suara, lalu keluar lewat samping kanan dan kiri lidah. Namun pada huruf ro kebalikan. Ujung lidah memberi celah kecil untuk mengalirnya suara, tapi sisi lidah kanan kiri itu rapat sehingga suaranya tidak bisa keluar dari kanan dan kiri. Iya, dari samping kanan dan kiri tertutup dan hanya bisa keluar dari ujung lidah. Gitu ya. Baik, paham untuk huruf ro? Insyaallah saja. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya di situ ada bainiyah pada nun dan mim. Bisa dilihat ya di situ. Bainiyah pada huruf nun dan mim. Di situ gambarnya juga bisa dilihat, silakan. Mengalirnya sebagian bunyi ketika menggunakan huruf nun dan mim yang disebabkan terbukanya bagian rongga hidung ya, al-faisum ya, itu terbuka sehingga terjadilah dengung ya, terjadilah gunnah, sehingga terjadi dengung atau gunnah. Berarti suara itu sebagian keluar lewat rongga hidung. Ya. Huruf nun dan adalah huruf gunnah ya, di sini ya. Nun dan huruf mim adalah huruf gunnah. Sekarang huruf makhrajnya ada di mana, Di langit-langit itu saja. Lidah dan pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan gusi bagian atas pangkal. Jelid gusi atas. Betul. Lalu pada saat kita mengucapkan huruf nun yang kita sukunkan, ujung lidah apakah tertutup atau terbuka, Tertutup, Ustazah. Tertutup. Logikanya saat tertutup berarti suara kita tidak bisa mengalir ya, Ya, Ustazah. Tidak bisa mengalir melalui
lidah yang sudah tertutup. iya, yang sudah tertutup ya. Namun ternyata ada jalur yang masih terbuka, yaitu lewat rongga hidung. Ya, dari situ bisa kita lihat ya. Untuk huruf nun itu kita lihat ada aliran tanah itu di bagian bawah ya. Waktu dia mau keluar itu ternyata dia sudah tertutup oleh lidah. Ya, tertutup oleh lidah yang bertemu dengan gusi atas. Ya, sehingga suaranya tidak bisa keluar ya. Dari lidah bisa keluar. Namun ada bagian suara yang bisa keluar lewat rongga hidung. Ya, betul. Nah, disitulah yang kita tahu bahwa huruf nun itu hanya mengeluarkan sebagian suara. Karena suara yang harusnya bisa keluar lewat rongga mulut tertutup oleh lidah ya yang bertemu dengan gusi atas. Ujung lidah tertemu dengan gusi atas sehingga suaranya tidak bisa keluar tuh melalui rongga mulut. Namun ada sebagian suara yang keluar melalui rongga hidung. Ya, kalau nun tadi tertutup oleh ujung lidah. Lalu bagaimana dengan huruf mim? Kalau huruf mim, suara yang harusnya keluar dari rongga mulut tertutup oleh Kedua bibir. Bibir. Betul. Jadi begitu kita akan mengeluarkan suara lewat rongga mulut terhalang oleh bibir. Bibir yang terkatup. Tapi sebagian suara mengalir melalui rongga hidung. Nah, disinilah mengapa para ulama itu mengelompokkan huruf nun ke dalam bainiyah ya, karena masih ada sebagian suara yang mengalir melalui rongga hidung ya, atau al-khaysum. Ya, gitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi sekarang pada makhraj ain. Ya, ada satu lagi ya. Ain ya. Sebentar. Ini ya, Om. Sekarang bagaimana dengan makhraj ain? Bainiyah pada huruf ain. Bisa dilihat dari Tengah. akhirnya Lidah itu menempel pada langit-langit bagian atas saja ya. kalau ain itu pada tenggorokan bagian tengah. Ya. Atau wasatul halal. Bagian Tengah. Tenggorokan bagian tengah. tenggorokan bagian tengah ya. Di mana itu bisa dibaca mengalirnya sebagian bunyi menggunakan huruf ain itu disebabkan kembalinya katup tenggorokan ke arah belakang ya, katup epiglotis ataupun lisan mizmar ya. Di sini kita bisa praktekkan nanti mana mengalirnya sebagian suara itu ketika pengucapan huruf ain itu karena katup epiglotis atau lisan mizmar kita itu bergerak ke arah belakang. Ya, bergerak ke arah belakang ya. Jadi kembalinya itu ke arah belakang. Katup epiglotis itu bergerak ke arah ke belakang. Ya. Katup epiglotis atau lisan mizmar ke arah dinding dalam tenggorokan bagian tengah ya. Jadi pengucapannya itu karena katupnya itu sangat lembut jadi kita itu nggak bisa memaksanya kuat ya. Jadi misalnya gini, ba gitu ya, ba. Ya di situ saja kita tidak bisa berlebihan karena katupnya itu sangat lunak ya. Jadi kalau
kalau kita tidak alirkan itu, maka bunyinya seperti ini. Ba. Kalau tidak kita alirkan, ba, ba, gitu ya. Nah, Kayak huruf hamzah ya, hamzah yang di itu. kan tidak mengalir, Nah, kalau ain ini ada gerakan ke belakang ya, ke dinding dalam tenggorokan bagian tengah. Ya, jadi bergerak ke belakang. Nah, itu lunak sifatnya, jadi dia tidak bisa terlalu kuat gitu ya, ya, gerakannya itu ya. Jadi ba gitu ya. Ba gitu. Ba. Ya. Jadi tidak bisa juga seperti huruf rokhwah gitu ya, yang mengalir dengan deras gitu ya bunyinya ya. Jadi nggak bisa ngerem ya Ustazah, ngerem mendadak. Ya nanti Jadi ketawa. Kan kalau bak itu kan ngerem mendadak. Betul. Ini Kayak ada hamzah. masih mengalir ke belakang ya, masih ada gerakan kembali ke belakang, ke arah belakang itu masih ada gerakan kembali ke arah belakang untuk huruf fa'ain ya. Ini sepertinya huruf ini huruf yang harus banyak latihan ya. Memang pengucapannya tergolong sulit ya kalau kita sukunkan ya. Ya, baik. Nah, dari penjelasan tentang 5 huruf bainiyah tadi, kira-kira masih ada yang belum jelas atau gimana? Jelas tapi belum bisa mengucapkan huruf ain, Ustazah. Itu belum hafal juga Ustazah. Ya, nanti dihafal ya, kan huruf bainiyahnya cuma 5 ya. Nanti Ya, kalau huruf bainiyah ya Ustazah ya. Ada ya, 5 ya. huruf bainiyahnya ada 5. Apa aja ya Ustazah huruf bainiyah? Kenapa? Huruf Ya. bainiyah itu kan ada 5, apa aja Ustazah? Lam, ro, Ya. Ain, mim, ro. Ain, mim, nun. Iya, jadi yang pertama tadi saya jelaskan lam, ya kan? Kenapa? ro, Tapi harus bisa dijelaskan, Misalnya kenapa lam? Oh, lam itu dikatakan bainiyah karena suaranya itu sebagian lidah. Nah, jadi dia hanya keluar sebagian lewat sisi kanan kiri. Sisi kanan kiri. Sekarang yang kedua, kenapa ro? Karena itu terhalang lidah yang kanan kiri. Dan dia hanya ulah pada ujung lidah. Gitu ya. Lalu kalau nun dan mim bisa kita jadikan satu. Kenapa nun dan mim masuk pada bainiyah? Karena kalau nun terhalang oleh lidah dan mim terhalang oleh bibir. Bagian suara bisa keluar melalui rongga hidung. Ya. Lalu bagaimana dengan ain? Ain juga tidak tertutup sempurna karena akan ke belakang pada lisan mizmar dan atau katup epiglotis ya, sehingga dia masih suaranya gitu ya. Insyaallah ya, insyaallah ya. Kalau bisa Ustazah di-share. Apanya? Itu penjelasannya. Oh, nanti kan ada rekamannya, ya kan? Oh, ada rekam. Iya. Apa ya? Ada kan rekam di awal ya. Gaptek suka nggak paham. Nanti bisa nanya sama admin ya. Ini ada rekaman. Saja. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ada ukuran durasi huruf yang sahih di sini ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana panjang dari durasi huruf-huruf yang sukun ya. Panjangnya durasi pengucapan huruf-huruf yang sukun. Nah, di mana panjang durasinya itu dengan aliran suara saat kita ucapkan ya. Jadi panjang durasi huruf-huruf yang sukun itu sesuai dengan aliran suara pada saat kita ucapkan. Nah, di situ bisa dilihat nggak? Bisa diperbesar mungkin? Ada kata
Yastabashiru. Syirun. Yastabashiru. Kita lihat ada 3 sukun di situ. Pertama, sukun yang terdapat pada huruf Sin. Sama ba. sin ya. Yang pertama pada huruf sin. Kira sukun pada huruf sin itu aliran suaranya bagaimana, Om? Hamas ya. Panjang tidak? Bas. Ya, Dua harokat. dibanding dengan ba gitu ya. Kalau ba, apakah ada aliran suaranya? Tidak ada. Karena huruf ba adalah huruf Jahat. Siddah. Jahat dan siddah. huruf shiddah. Jadi dia justru memantul. Mantul. Nah, kalau sin tadi karena huruf rokhawah, maka dia alirannya panjang ya. Nah, lalu bagaimana dengan huruf nun? Huruf nun itu mengalir juga atau tidak mengalir suaranya? Mengalir. Cara mengalir dan tertahan sebagian. Mengalir saja. Tahan sebagian dan mengalir. Iya, Pertengahan. iya betul. Mengalir tapi sedikit, ya kan? Hanya sebagian ya. Tadi kita barusan kita pelajari ya. Nah, untuk huruf sin karena huruf rokhawah, maka durasinya itu lebih panjang. Lalu untuk huruf ba itu karena dia huruf syiddah, maka dia tidak mengalir. Lalu pada nun yang sukun itu masuk pada huruf bainiyah ya tadi ya. Bagian suara saja ya yang bisa mengalir ya. Maka dia pada kategori durasi yang sedang. Ya, hati-hati kita sedang fokus pada aliran suara. Ya. Pada sin aliran suaranya lebih panjang, lalu pada ba tidak ada aliran suara dan pada nun ada sebagian aliran suara yang dibaca sedang. Kita coba ya, praktekkan ya. Ya. Stabsyirun. Coba. Ya. Ummahat bisa membedakan di mana pada saat pengucapan yes ada aliran suara yang lebih panjang. Yes. Yes. Lebih panjang. Waktu Yes. kita ucapkan ba sukun, tab tidak ada aliran suara. Ya, karena dia memantul. Lalu pada kata syirun ada yang berbunyi. Iya, ada aliran suara pada nun sukun? Ada. Tapi apakah lebih panjang dari sin sukun? Tidak. Ya, jadi bisa dibedakan ya, Sin sukun itu yang paling panjang aliran suaranya. Lalu ba sukun tidak mengalir dan nun sukun mengalirnya sebagian. Sebagian. Gitu ya. Ya, insya Allah paham ya. Nah, lalu di sebelah kanan itu ada panjang durasi huruf yang berharokat sama. Jadi, kalaulah huruf itu memiliki harokat fathah, kasroh, ataupun dhammah, pengucapannya sama. Ya. Pengucapannya sama panjang. Jadi, kutiba. Ya. Tidak ada yang dibaca panjang atau tidak ada yang dibaca pendek pada saat dia berharokat sama ya, artinya tidak ada apa-apa. Tidak ada mad ya saja. Bacanya sama panjang ya. Kutiba, tidak ada
perbedaan baik fathah, kasroh maupun dhammah. Sama. Ya, baik fathah, kasroh maupun dhammah. Gitu ya. Paham sampai di sini bisa kita lanjutkan? Ya Allah. Ya Allah, Ustazah. Baik, kita lanjutkan ya. Satu. Ustazah. Kalau huruf mat tadi itu bisa dibagi jadi 3 tuh lah Ustazah. Sidah, bainiyah, sama rohawah gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kemarin kan masih ini masih kita itu masih pada sifat huruf yang memiliki lawan. Jadi sebenarnya lawannya syiddah itu adalah rokhawah. Ya, syiddah yang suaranya tertahan itu adalah rokhawah. Namun di antara syiddah dan rokhawah itu terdapat huruf gitu ya. Umar. Iya, Lin Umar. Insya Allah nanti kalau umat baca-baca itu insya Allah bisa lebih paham ya, insya Allah ya. Insya Allah. Sekarang kita akan melihat ukuran durasi huruf-huruf yang berharokat. Sebentar, kita lihat dulu di sini di sebelah mana. Nah, di sini. Ada ukuran durasi huruf-huruf yang berharokat. Nah, ukuran durasi huruf yang berharokat adalah sama, ya. Ada dalam satu tingkatan ya, dalam tingkatan bacaan ya. Kalau sekali duduk nih Ummahat nih sedang membaca nih ya, sedang tadrib, maka itu tidak ada perbedaan antara huruf yang berharokat fathah, kasroh maupun dhammah ya ya. Itu ukuran durasinya. Di situ bisa dilihat panjang durasi huruf berharokat fathah itu sama dengan durasi huruf yang berharokat dhammah. Lalu itu pun sama dengan durasi huruf yang berharokat kasroh. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk durasi huruf itu kita ada tempo ya, ada tempo cara membacanya itu ada namanya hader ya, cara baca cepat ya. Ada cara baca cepat itu namanya hader, lalu ada tadwir sedang dan ada tahqiq itu lambat. Jadi tidak boleh berubah-ubah pada saat kita membacanya temponya itu cepat, maka cara membacanya itu harus cepat juga ya. Begitu juga kalau kita sedang membacanya dengan sedang ataupun dengan lambat. Itu jadi harus disesuaikan dengan tempo bacaan dalam sekali baca ya. Jadi tidak ada perbedaan. Gitu ya. Nah, coba kita baca di sini Kutiba. Kutiba. Ya. Kutiba. Misalnya kutiba lalu ada cepat tiba lambat atau misalnya kuti cepat banyak lambat itu nggak bisa ya memakai tempo yang sama kutiba gitu ya. Nah di sini yang kedua ada ya'izukum. Suilat. Nah, jadi itu harus menggunakan tempo yang sama. Nah, ini di sini ada sukun Nah, sukun beda ya temponya dengan huruf-huruf yang berharokat. Untuk huruf mim sukun tadi masuk pada bagian yang mana? Bainiyah. Berarti dia dibacanya tidak boleh terlalu panjang,
Boleh Tidak juga terlalu cepat, tidak terlalu panjang. ya gitu ya. Jadi pertengahan. Ya'izu. Lalu kalau su'ilat ada di mana huruf ta itu? Berhenti su'ilat. Iya, pada Jadi hams dan siddah. ya, syiddah ya. Su'ilat. Dia harus cepat membacanya. Nah, terus nanti jangan gini loh, kenapa sama? Padahal misalnya nih, Umahat bilang, dan Mbak itu sifatnya beda-beda. Kan? Mbak kan hurufnya misalnya, Mbak itu kan hurufnya syiddah gitu ya kan? Harusnya kan beda gitu. Nah, atau misalnya ada juga huruf rokhawah atau ada juga huruf bainiyah. Kenapa harus sama temponya? Nah, ini terjadi karena bertanda harokat ya, harokatnya bertanda fathah, kasroh maupun dhammah. Di mana huruf yang berharokat baik fathah, kasroh maupun dhammah itu cara membacanya dengan durasi yang sama. Iya, gitu ya. Jadi bukan karena sifatnya itu misalnya syiddah atau rokhawah atau bainiyah itu kan ya kalau untuk huruf yang berharokat. Beda halnya dengan huruf yang sukun ya seperti mim ataupun ta ini tadi ya. Dia durasinya berbeda. Huruf mim itu sedang ya, bainiyah ya. Jadi tidak terlalu cepat seperti huruf ta yang sifatnya syiddah. Baik. Paham untuk ukuran durasi huruf itu yang berharokat tadi? Insyaallah Ustazah. Allah ya. Dilihat lanjutnya lagi kita ada kekeliruan durasi yang terjadi ketika kita membaca huruf yang harokat. Nah, di mana sih letak kekeliruan yang sering kita baca itu pada saat kita membaca huruf yang berharokat? Nah, di sini kita bisa lihat itu yang pertama ya, memanjangkan durasi satu huruf yang berharokat itu dibandingkan huruf-huruf yang lain yang berharokat yang menyertainya merupakan kesalahan atau kekeliruan dalam bacaan. Ya, ulama menamakannya dengan istilah tamqid, ya, memanjangkan atau itqal, yaitu menambahkan. Ya, di sini kita lihat lagi ya contohnya ya. Nah, di sini kekeliruan terbaca nggak, Kalau tidak terbaca silahkan di Zoom ya. Afwan Ustazah, itu tamqid itu to gitu maksudnya ya? Ya, tamqid. Tamqid. Nah, itu artinya memanjangkan ya. Nah, seperti kata di sini, Di sini ada famai ya amal. Nah, di situ ada nun sukun yang bertemu ya. Umat sudah pada belajar apa hukumnya? Idgham bigunnah. Nah, berarti cara membacanya Dimasukkan ke huruf ya. memasukkan nun sukun ke dalam huruf Ya. nah, disertai dengan Gunnah. ya, memasukkan nun sukun ke dalam huruf ya disertai dengan gunnah. Tapi kesalahan yang sering sekali kita dengar itu memanjangkan bunyi mim. Nah, memanjangkan bunyi mim. Mengapa Dr. Aiman Suhaid menuliskan ini? Karena ini pasti sudah kerap kali terjadi kesalahan sehingga harus diberitahukan supaya kita memperbaiki bacaan kita ya pada saat pengucapan seperti ini ya Jadi tidak famai ya amal gitu ya, tidak famai tapi
Mai itu mai gitu ya. Mai ya saja kalau mai salah pengucapan itu yang kelebihan yang pamai itu termasuk bahan jali Ustazah Bu. kenapa Itu yang kelebihan yang Ustazah tadi bilang pamai gitu ya. Tidak, kalau sifat itu enggak ya ya. Kalau kesempurnaan sifat ya. Kalau misalnya kesalahan pengucapan huruf, lalu harokat, gitu ya, itu masuk pada lahan jali. Tapi kalau kesempurnaan sifat itu masuknya pada lahan khafi ya Kalau kesempurnaan sifat ya Pamai. Nah, lalu di sini ada kultum ya. Kadang-kadang di yang ada kultum. Begitu juga dengan innalladzina. Innalladzin misalnya ya. Sini itu kadang-kadang kita in ya. Kadang-kadang karena panjangnya ayat itu kita melihatnya belum ke sebelah, jadi kita memanjangkan huruf yang harusnya tidak dibaca panjang kan, Karena penglihatan kita tuh belum sampai di sebelahnya, gitu ya kan? Jadi kita sudah memanjangkan huruf yang sedang kita baca, padahal sebenarnya kita tahu huruf itu harusnya tidak dibaca panjang. Tapi ini karena mata kita meliriknya lambat nih, jadi kadang-kadang terbaca panjang. Iya. Ya, kadang-kadang kita terbaca panjang. Kita coba praktek ya, supaya nggak ngantuk ya. Iya. Sudah di nomor ini? Sudah di Ustazah nomor. boleh nanya dulu Ustazah. Boleh, silakan. Jadi Ustazah kalau itu satu ya. Saya dulu Monggo. Ini Ustazah kalau huruf lam kan keluarnya ketika sukun itu dari sisi samping kanan dan samping kiri ya Ustazah ya. Kalau lam, betul. Tapi ketika berharokat la masih dari sisi kanan sisi kiri. Kalau la kan lidahnya turun, jadi Jadi keluarnya tidak ada penghalang ya. Nah, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang ya. Lah, coba. Mat sebut la ya. Kan ujung lidahnya tidak kegusi, tidak menutup kan, Berarti dia tidak ada penghalang. jadi di al-jauh keluarnya Ustazah ya. Nah, kalau semua huruf mat, bukankah dia keluar dari al-jauh? Dari al-jauh. Iya, kesulitannya masih enggak mau tipis deh Ustazah. Ya, latihan ya, supaya lidahnya tidur ya, jangan terangkat. Ya, itu kan terkendala misalnya Umi itu angkat lidahnya itu nggak sengaja terangkat, kalau dia menebal itu. Iya. PR Ya. enggak sudah-sudah Ustazah. Semangat, Iya. Akan ya, semangat ya, latihan terus ya. Ya, jadi hanya untuk huruf yang kita lafazkan secara sukun ya, dia terlihat terhalangnya itu oleh ujung lidah pada saat ujung lidahnya bertemu dengan si kalau dia berharokat dia masuknya pada jauh ya kan, keluarnya dari rongga mulut. Ya Ustazah, syukron Ustazah. Ustazah, ya, saya itu sering mendengar juga kalau mengucapkan basmalah, sama seperti yang diucapkan Umu yang barusan, yaitu ketebalan huruf lam. Selain itu juga tamtuid di huruf ba. Jadi bismillah gitu kan. La-nya juga la gitu, bukan la. Itu sebenarnya karena semua suaranya tertahan loh, itu kurang, iya, suaranya tertahan itu. Jadi yang itu yang saya maksud. Ingin mencontohkan, sering mendengar begitu kalau teman-teman lagi tilawah.
cara yang paling tepat itu banyak berlatih sama kita mendengarkan bacaan yang memang sudah bagus ya. Banyak berlatih. Bismillah. Kadang-kadang bismil gitu ya. Bis gitu ya. Iya. Ya, bismi itu kita kadang-kadang tuh kalau misalnya sedang tadrib karena bersiap-siapnya sangat serius sehingga kita Ancang-ancang. serius sebenarnya suka berlebihan ya. Ustazah, jazakillah khair Ustazah. Oke, sekali jasa. Kita coba pengucapan ini ya kekeliruan durasi yang terjadi ketika membaca harokatnya. Ya Ustazah. Akan siapa pertama? Ana Ustazah. Oh, nah, Ana. Sofia. Iya Ustazah. Yang mana Ustazah yang dibaca? Ya, kita baca tiga-tiganya coba ya. Kutiba ya. Bukan, yang ini kekeliruan. Kekeliruan yang di bawah ini. Ya, Yang ini Ustazah. yang tamtid tadi ya, yang kekeliruan durasi ya. Famai ya'mal. Ya, coba dinikmatin lagi jawabannya. Famai ya'mal. Ya, San. Kuntum. Jangan tum. Kuntum. Umi harus kan itsmamul harokat ya, kesempurnaan harokatnya. Komah, coba luruskan lagi. Ya. Kuntum. Gitu ya. Kuntum. Lanjut. Innalladzina. Iya, jadi hati-hati tidak itu biasanya kalau kita ancang-ancang terlalu lama itu ya. Baik ya, alhamdulillah. Jazakillah khairan Ustazah. Iya, silahkan berikutnya. Selanjutnya Syekh Ustazah. Tafadhali ya, Syekh. Faman ya'mal. Kenapa ya-nya terlalu jangan bergerak. Itu kayaknya jeda Asya itu tadi ain sukunnya. Faman ya'mal. Ya, Hasan. Ya'mal. Ya, lamnya sukun, tapi hati-hati tidak mal gitu ya. Mal. Faman ya'mal. Ya, Hasan. Kuntum. Hasan. Innalladzina. Iya. Awas tidak nak. Nah. Innalladzina. Kenapa pakai di? Innalladzina ya, hati-hati ya. Ya, Hasan. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Baik ya, Ki Hasanal Jazaa. Silakan. Ya, saya saja. Ya, silakan Mirani. Famai ya'mal. Nah, sekali lagi nih, coba pelan-pelan. Jangan Famai ya'mal. Ya. Jadi di apa namanya ditahannya bukan di bukan ya, tapi di gitu ya. Langsung ya. Famai ya'mal. Lanjut. Kuntum. Bibirnya jangan dihimpun terus begitu masuk kepada ikhfa, normalkan kembali. Tidak ini ya, tidak seperti domah lagi sudah ya. Hanya kunya saja yang ku, tapi begitu masuk kepada ikhfa dia normal.
kun gitu ya. Kun, jangan masih domah. Kum. Ya, kuntum. Terus. Kum. Hmm. Innalladzina. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Saya Ustazah. Ya. Silahkan. Faman ya'mal Ya, may ya'mal. kuntum Ahsan. innalladzina Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. wa fiki barakallah Ustazah, jazakillah khair. Ya, Ki. Ahsanul jazaa. Silakan berikutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Siti, Iya. silakan. Faman ya'mal. Dan Ya. silahkan lanjut. Kuntum. Nah, jangan kung kita tidak pakai ng, jangan kung. Umi ini. Kuntum. Coba pelan-pelan kasih tempo. Kun. Ujung lidahnya ini Om. Ujung lidahnya itu digantung menuju huruf ta, menuju makhraj ta. Iya. Kun, gitu ya. Coba. Kuntum. Nah, kurangi bunyi eng-engnya. Kung itu kurangi. Kuntum. Ya. Kuntum. Ya, insyaallah. Ya, lebih baik ya nanti latihan lagi. Jadi ng eng itu hanya dipakai untuk makhraj untuk ikhfa ketika bertemu dengan huruf kaf dan qaf ya, Iya, Ustaz. Ya. Satu Diulang lagi. saja. Cukup. Innalladzina. Nah, wina jangan tebal-tebal zalnya. Zina. Innalladzina. Ya, innalladzina. Innalladzina. Ya, lebih baik ya. Masyaallah. Ya, lebih baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair saja. Oke, ahsanal jazaa. Silahkan berikutnya. Ini Rahma ya. Oh iya iya. Endang kalau ada. Ada ini ada suaranya. Coba mic-nya sudah dibuka kan? Udah dibuka tapi kok nggak ada suaranya ya Ustazah itu. Iya, padahal ada gerakannya ya hijau-hijaunya itu ya. Giliran saya. Iya. Ini sudah ya. Ya. Nggak ada suaranya ya. Atau dilanjut dulu ke Umi Endang ya. Nanti dicoba lagi ya. Iya. Kan dulu Umi Endang nanti. Siapa tahu nanti bisa ya. Itu terus bergerak itu Mbak, sampai itu Mbak Rahma ya. Nomor berapa ya Ustazah? Nomor yang 6 ada ujur sering ada ujur Ustazah. Oh iya. Berarti lanjut ke nomor 7 ya, Umi Endang ya, silahkan. Nomor ya. Nomor 6 Mbak Rahma. Saya anak. Sekarang anak ya, Ustazah ya. Iya betul. Famaya mal. Coba jangan famai. Umi kasrohkan sempurna. Mai ke bawah ya, kasroh ya, rahangnya turun. Famaya mal. Lagi nih.
ya gini gimana ya? Ya sukun ya. Kalau kasroh itu famai gitu. Famai jangan miring. Bukan ke famai tapi famai bawah. Famai. Famai, Ah, famai, ya. Ya, lebih baik ya. Jadi kita jangan miring famai, mai gitu miring. Famai ke bawah ya. Famai a ya, i dia bunyinya i. Mai gitu. itu PR saja nggak pernah selesai itu. Iya. Jadi Umi bunyikannya huruf i. Iya, dibacain, tadi bacanya lagi, lagi. Astaga. Ya, semangat ya Nanti Umi banyak latihan ya. Semoga Allah mudahkan ya. Kuntum Mm. innallazina. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Khairan saja ilmu dan waktunya. Ya, Tapi yang lain. silakan berikutnya. Saya Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali silahkan. Famay ya'mal. Famai tahan dulu. Kasih tempo untuk gunahnya. Famay ya'mal. Lanjut. Kuntum. Jangan tetap ya dhammah ya. Kuntum. Lanjut. Innalladzina. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustazah. Oke. Silahkan berikutnya. Saya Ustazah Ya, Rahmah. Umi Rahmah. Famay ya'mal. Iya, jangan iya. Nah, itu kena juga tuh di Komplit. Iya. Famay ya'mal. Ya, karena masih agak sulit di ain mungkin ya, Ya, Ya. amal. Ya. Ya'mal. Kuntum. Jangan kung, Umi. Kuntum. Jadi titik bunyinya itu bukan di eng, tapi di ujung lidah, Di ujung. Umi dari nun itu diarahkan ke tak. Kuntum. Baik Ustazah, saya coba. Kuntum. Lebih baik daripada yang pertama, lidahnya jangan sentuhkan ke gusi, tapi digantung menuju ke tak, ke tempat tumbuhnya gigi seri atas, arahkan ke situ. Kuntum. Ya, lebih baik ya, Masya Allah. Lebih baik, Iya, Ustazah. Innalladzina. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallah. Jazakillah khair Ustazah. Ya, Ki Ahsanal Jaza. Silahkan berikutnya. Saya Ustazah. Ya, silakan. Ini Sukmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal. Ya, bagus. Kuntum. Gue masih engnya dibuang. Kuntum pakai ujung lidah. Kuntum. Maju sedikit lagi, arahkan ujung lidahnya itu ke makhraj ta. Kuntum. Lebih baik ya dari yang pertama tadi. Kung masih ada engnya yang tadi yang pertama. Ini udah sedikit. Kuntum. Oh, buka lagi coba kuntum. Kuntum. Ya, insyaallah. Lanjut. Innallazina. Masih ada sedikit. Innal gitu. Langsung tempelkan ke nun, In.
Innalladzina. Ya, gitu ya. Jadi jangan ambil ancang-ancang in gitu jangan, tapi langsung in. Inna. Ditahannya pas di tasdid bukan dari hamzah ke nun ya ada perjalanan itu bukan bukan tapi langsung di in pas di nunnya ya bukan di in-nya bukan di i-nya ya insyaallah alhamdulillah syukur Ustazah wa iyaki selanjutnya silahkan Ana Ustazah. tafadhali Umi Dian Faman ya'mal lanjut kuntum. Masih sekarang engnya alihkan lagi dibuang pindah ke titik bunyinya pada ujung lidah ujung lidah itu arahkan ke ta Na'am Ustazah. Kuntum. terlalu jauh dekatkan jadi ujung lidah yang di nun tadi ujung lidah yang harusnya ke makhraj nun kan kalau misalnya kun itu ujung lidahnya bertemu gusi tuh sekarang turunkan jangan menempel ke gusi diturunkan dekatkan ke arah ta kuntu Kuntum. nah lebih baik ya kuntum tinggal banyak latihan lagi nanti ya jadi Na'am Ustazah. Ikhfa itu menuju ini ya, menuju hurufnya ya, menuju huruf ikhfa ya dari nun sukun atau tanwin itu dibaca samar menuju huruf ikhfa yang akan ditemukan yang akan bertemu di depannya ya. Insyaallah. Na'am. Alhamdulillah. Innalladzina. Masyaallah. Alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Ya, iya Ki, ya sengaja. Silakan berikutnya. Ya, tafadhali. Faman ya'mal. Sekali lagi. Faman ya'mal. Famai langsung ke bawah ya. Famai jangan famai, jangan. Faman ya'mal. Lanjut. Kuntum. Masya Innalladzina. Allah. Alhamdulillah. Kira saja. Iya, iya. Saja. Ya, tafadhali Umi Ana. Iya. Faman ya'mal. Ahsan. Gimana saja? Ahsan, lanjutkan. Oh iya. Kuntum. Sekali lagi coba. Kuntum. Jangan kun Umi domahnya waktu diku saja ya, waktu pas dia ikhfa sudah tidak domah lagi ya. Ini kedengarannya masih ada Iya. masih kedengaran. Kuntum. Ini lebih baik ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Innalladzina. Ya, hati-hati fathahnya nal buka fathahnya. Inna. Ya, inna. Ya. Innalladzina. Lamnya masih kurang melebar, Nalla. gitu. Innalladzina. Kurang lebar Iya. Tapi Umi itu apa fathahnya masih nalla gitu tidak innal inna ya innal ya gitu. Innalladzina. Nah lebih baik ya jadi kalau fathah itu harus terbaca fathah jangan nal gitu innal kadangan tuh enggak jadi saat jadi saat fathah itu mungkin harus didorong ya dari dalam itu. Iya. Terus dibuka rahangnya karena fathah itu rahang. Ini kurang buka. Sepertinya tadi itu tertahan gini jadinya. Nalla belum ladina. Jadi kita itmamul harokat itu sangat penting ya Jadi
Ketika fathah, kasroh, dhammah itu sempurnakan lagi ya. Fathahnya bukan fathah, kasrohnya turunkan, lalu dhammahnya itu memonyongkan bibir itu sempurna ya. Insyaallah. Iya Ustazah. Syukran jazakillah. Iya Ki, asana jaza. Masih ada? Udah saja, Ana saja. Oh iya, silahkan. فمن يعمل Lanjut. كنتم Kun masih menempel, jangan menempel di gusi coba. كنتم Sekali lagi. Kuntum. كنتم Lanjut. إن الذين Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah, jazakallahu khairan. Wa iyyaki ahsanal jazaa. Khalas? Ummi Rani. Khalas, Ustazah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Na'am, Ustazah. Sama pertemuan berikutnya nanti masih ada lagi ya keliruan durasi yang terjadi ketika membaca. Nanti sama pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi ya. Malam ini materi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mohon maaf ya bila dalam penyampaian materi masih banyak kekeliruan ya ya. Kadang-kadang ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ya, pada umatnya mohon ampun. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.